kitab fikih mazhab Syafi'i, kitab Matan Abi Syuja' atau Matan Taqrib. Dan kita sudah sampai pada pembahasan tentang hukuman had. Maka pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas tentang hukuman bagi orang yang berzina. Sudah kita bahas hukuman bagi orang yang menuduh berzina. Maka sekarang kita lanjutkan. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala ahkamul asyribah, hukum-hukum tentang minuman keras. Wa man syariba khamran, barang siapa yang minum minuman keras, au syaraban muskiran, atau minuman yang membuat mabuk, maka yuhaddu, dihukum dengan hukuman had, 40 cambuk. Wa yajuzu, dan boleh, ayyablugha bihi, bahwasanya mencapai hukumannya itu 80 cambuk, ala wajhi ta'zir, sebagai hukuman ta'zir atau hukuman tambahan supaya membuat kapok orang yang melakukan mabuk tersebut. Jadi kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Islam ini karena agama yang sempurna sehingga mengatur segala masalah, termasuk masalah makan minum diatur oleh Islam. Maka ada makanan-makanan yang diharamkan, ada minuman-minuman yang diharamkan. Nah, minuman yang diharamkan yang terdahsyat itu adalah minuman khamar yang membuat mabuk. Kenapa khamar itu diharamkan oleh Allah? Karena khamar itu merusak akal, sehingga menyebabkan manusia ini jadi hina dengan sebab akalnya yang rusak, yang hilang. Orang mabuk kan sudah gak punya akal lagi. Kemudian dia berjalan di pinggir jalan, kemudian ngomong sesuatu yang tidak sopan, melakukan sesuatu yang tidak pantas. Ini merendahkan diri sendiri seperti ini, sehingga dilarang oleh Islam. Maka untuk minuman keras dihukumi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hukuman 40 cambuk. Ini dalam Quran tidak ada kata-kata 40 untuk yang mabuk, tapi kita temukan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kalau mengetahui ada orang mabuk, maka beliau cambuk sekitar 40. Abu Bakar As-Siddiq mengetahui orang mabuk, dicambuk sekitar 40. Dicambuk dengan sandal, dicambuk dengan pecut, dicambuk dengan pelepah kurma dan sejenisnya itu yang membuat orang kapok. Nah, di masa Sayyidina Utsman itu, di masa Sayyidina Umar itu ditambah menjadi 80 cambukan. Kenapa? Karena orang-orang pada waktu itu mereka mudah-mudah mabuk, dicambuk 40 belum kapok. Nanti kalau sudah sembuh mabuk lagi. Akhirnya Sayyidina Umar membuat musyawarah bagaimana ini untuk menghentikan orang-orang pada mabuk. Maka disusulkan oleh Abdurrahman bin Auf, kita tambah saja 80. Nah, makanya ulama mazhab Syafi'i katakan boleh 40 sesuai hukuman yang ditetapkan oleh Nabi, boleh 80 sesuai sunnahnya Sayyidina Umar. Tapi 80 ini rinciannya adalah 40 pertama sebagai hukuman had, 40 berikutnya sebagai hukuman ta'zir. Hukuman had sudah kita jelaskan dulu, yang ada ketetapannya dari Allah atau Rasulullah. Adapun hukuman ta'zir ini tidak ada ketetapan dari Allah dan Rasulullah, tapi ditetapkan oleh pemerintah Islam sesuai dengan kebijaksanaan yang dia pikirkan. Berarti harus apa? Sesuai dengan kebijaksanaan. Tidak boleh semau gue, tidak, tapi sesuai dengan kebijaksanaan. Nah, di sini beliau mengatakan khamran, minuman keras, au muskiran, atau sesuatu yang memabukkan. Bedanya apa antara minuman keras dengan sesuatu yang memabukkan? Ini beliau katakan seperti ini karena adanya perselisihan pendapat apa yang disebut sebagai khamr. Mayoritas ulama mengatakan yang disebut sebagai khamr semua minuman yang bikin mabuk itu namanya khamr. Tapi kalau mazhab Hanafi katakan yang disebut khamr itu hanya kalau terbuat dari anggur. Selain dari anggur tidak disebut khamr. Nah, makanya beliau katakan, baiklah tidak kamu sebut khamr enggak apa-apa. Yang penting kalau dia itu muskiron, bisa membuat mabuk, maka dicambuk 40 kali cambuk. Dan ingat, ini tidak harus nunggu mabuk. Meskipun hanya minum 1 sendok sehingga tidak sampai mabuk, tetap dicambuk 40. Minum 1 gelas belum mabuk, tetap dicambuk 40. Minum 1 botol sampai mabuk, sama, cambuk 40.
Kemudian ingat-ingat bahwa mencambuknya tidak pas mabuk, ditunggu sampai siuman dulu. Karena orang mabuk tidak sadar apa yang dilakukan. Sehingga kalau dia dicambuk pas mabuk, mungkin tidak tahu kalau dirinya sedang dicambuk. Sehingga sisi membikin kapoknya itu kurang ada. Dibikin dia ditunggu sampai dia siuman. Kalau sudah siuman, baru kemudian ditetapkan hukum cambuk. Kamu tadi mabuk, sekarang sudah siuman kamu, maka dicambuk sampai 40 kali biar kapok. Kemudian pembahasan kedua dalam bab ini, beliau katakan wa yajibu alaihi, dan wajib hukuman itu terhadap dia bi ahadi amrain, dengan salah satu dari dua perkara. Pertama bil bayyinah, dengan adanya bukti. Yang kedua awil iqrar, atau dia mengaku sendiri. Jadi kapan ditetapkan hukuman cambuk ini? Kalau ada bukti. Ya, dimaksud bukti itu adalah dua orang laki-laki yang melihat bahwa dia minum minuman keras. Itu namanya bukti. Jadi berbeda dengan bukti zina. Kalau bukti zina harus 4 orang. Tapi kalau bukti mabuk cukup 2 orang. Tapi harus laki-laki dan muslim. Perempuan tidak cukup. Kemudian juga orang kafir tidak bisa. Awil iqrar, atau mengaku. Dia ngaku sendiri. Saya sudah minum minuman keras, saya mau membersihkan diri saya karena saya ini membawa dosa, maka tolong saya dicambuk 40 kali cambuk. Ini ngaku namanya. Atau dia diinterogasi, ada info katanya kamu mabuk, betul nggak kamu mabuk? Maka kalau dia ngaku ya sudah, meskipun yang menginfokan cuma 1 orang, tetapi kalau dia sudah ngaku sudah cukup. Itu sebagai apa? Bukti bahwa dia mabuk. Kemudian pembahasan ketiga, wala yuhaddu, dan tidak boleh dihukum had bil qai'i, dengan memuntahkan minuman keras, wal istingkahi, atau terbau minuman keras dari mulutnya. Jadi menurut mazhab Syafi'i, kalau ada orang muntah minuman keras, ini tidak dicambuk minuman keras, tidak dicambuk 40 kali. Atau dari mulutnya pas dia ngomong bau minuman keras, ini enggak dicambuk. Kenapa? Belum terbukti dia minum. Loh, namanya orang terbau itu berarti pasti minum. Namanya orang muntah itu berarti pasti sudah minum. Baik, orang muntah pasti sudah minum, betul. Tapi bisa jadi kan dia tidak minum tetapi diminumkan. Dia sedang tidur, tiba-tiba apa? Dimasukkan, dicokokkan oleh orang kepada mulutnya minuman keras. Pas bangun-bangun kemudian dia muntah minuman keras. Atau pas bangun-bangun dia ngomong sama kita, terbau minuman keras. Ini namanya syubhat. Nah, ketika ada syubhat, itu sunnahnya adalah hukuman had tidak dilakukan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, meskipun hadisnya mauquf, tetapi hadisnya menjadi kuat dengan sebab jalur-jalur yang sangat banyak sekali. Idra'u, tolaklah al-hududa, hukuman had bisyubhat, ketika ada syubhat, yaitu sesuatu yang rancu. Ini rancu, orangnya mabuk atau tidak ini. Dari mulutnya terbau minuman keras, tapi kita nggak ada yang lihat bahwa dia minum. Berarti karena rancu sudah, jangan ditegakkan hukuman had. Ini dia sedang mabuk minuman keras nih, tapi rancu nih, dia minum atau tidak? Bisa jadi dicekok itu tadi. Maka apa? Karena rancu maka tidak ditegakkan hukuman had. Sampai di sini sudah selesai tentang minuman keras. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dan keluarga kita dari segala yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk minuman keras ini. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya ahkamu, hukum-hukum qat'is sariqah, potong tangan bagi pencurian. Dalam masalah ini ada 3 pembahasan. Pembahasan pertama, wa tuqta'u, dan dipotong yadus sariqi, tangannya orang yang malik, bi thalathati syara'id, dengan 3 syarat. Ayyakuna balighan, syarat pertama dia adalah orang yang sudah balik. Yang kedua wa aqilan, dia orang yang berakal. Yang ketiga wa ayyasriqa nisaban, bahwa dia mencuri yang sudah mencapai nisab, mencapai batas. Batasnya berapa? Qimatuhu rubu'u dinarin, yang nilainya itu adalah 1/4 dinar. Mencurinya dari mana? Min hirzi mithlihi, dari tempat terjaga yang semisal untuk barang yang dicuri tersebut. La milka lahu fihi, tidak ada hak milik bagi si pencuri pada barang curian tersebut.
Wala syubhata, tidak pula ada syubhat, tidak ada kerancuan fi malil masruqi minhu, pada hartanya orang yang dicuri darinya. Inilah 3 syarat bolehnya atau dilakukannya potong tangan bagi pencuri. Syarat pertama, yang mencuri harus balik. Maka kalau ada anak SD mencuri, tidak dipotong tangan meskipun sudah mencapai nisab 1 juta. Syarat yang kedua, dia harus berakal. Maka kalau ada orang gila mencuri, meskipun sampai 1 miliar, maka tidak dipotong tangan. Dalilnya apa? Hadis yang populer. Rufi'al qalamu an thalathin, telah diangkat pena dari Allah oleh Allah Subhanahu wa taala an thalathah, dari 3 orang. Maksudnya diangkat pena, tidak dicatat sebagai dosa karena perbuatannya masih dimaafkan oleh Allah. Yang pertama majnun, orang gila. Yang kedua naim, orang tidur. Yang ketiga sobi, anak kecil, sampai dia balik. Maka orang gila melakukan perbuatan dosa tidak dihitung dosa. Anak kecil melakukan perbuatan dosa tidak dihitung dosa. Orang tidur melakukan perbuatan dosa tidak dihitung dosa. Berarti dia ngelindur, tidur melakukannya itu. Ini hadis sahih riwayat Abu Dawud. Kemudian syarat yang ketiga, ini syaratnya panjang ya, tapi digabungkan dalam syarat nomor 3, yaitu mencurinya harus sudah mencapai nisab. Nisabnya itu adalah 1/4 dinar. Sekarang 1 dinar sekitar 4 juta. Berarti nisabnya sekitar 1 juta. Maling laptop ini, kenapa? Nilainya lebih dari 1 juta. Maling mic ini, dilihat nilainya mic ini berapa? 500.000, berarti belum potong tangan. Mencurinya harus min hirzi mithlihi, dari tempat yang terjaga. Kalau tempatnya tidak terjaga, berarti salahnya si pemilik barang. Dia naruh motor di luar rumah, padahal luar rumah itu tidak terjaga. Sehingga maling ketika melihat ada motor di luar rumah malam-malam jam 12, jadi pikiran kotor, wah ini bisa dimaling ini. Akhirnya dimaling. Itu nanti tidak terkena hukum potong tangan. Meskipun perbuatannya dosa, tapi ada salah dari kedua belah pihak. Si maling salah karena ngambil bukan milik orang, tapi si pemilik motor salah karena tidak menjaga barangnya. Tapi kalau motornya sudah dimasukkan di dalam pintu rumah, ya, di dalam pintu pagar rumah, kemudian masih dimaling pada malam hari, itu terkena nanti potong tangan. Kemudian syarat juga tidak ada syubhat. Misalnya syubhat gimana? Misalnya seseorang yang rebutan warisan dengan saudaranya misalnya. Berarti harta warisan ini hak milik untuk keduanya. Hak milik untuk apa? Keduanya. Sehingga ketika salah satunya kemudian ngambil atau maling dari saudaranya tadi, berarti masih ada syubhat. Ini barang milik berdua atau milik satu orang, atau bagaimana pembagiannya belum selesai, berarti ada syubhatnya. Atau misalnya seseorang yang dititipi barang, ini barang dititipkan kepada seseorang, tapi setelah dititipkan malah dia khianat, dia ngambil barang tersebut. Ini berarti ada syubhat padanya, karena dia tidak ngambil langsung dari barang yang terjaga, tapi dia mengambil dari barang yang dari tempat yang tidak terjaga. Barangnya berada di rumahnya dia sendiri, malah dititipkan kepada dia. Maka orang yang maling tapi dengan cara khianat ini mengambil barang titipan, ini tidak dipotong tangannya, meskipun dia tetap berdosa, meskipun tetap dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi potong tangan di sini tidak berlaku. Dalil-dalilnya sebenarnya ada ya, tapi tidak perlu kita tampilkan semuanya karena kita sedang mengkaji kitab fikih, kita mudahkan saja, kita bikin gampang. Pembahasan kedua, yang dipotong adalah apanya? Beliau katakan wa tuqta'u, dan dipotong yaduhul yumna, telapak tangannya yang kanan. Min mifsali, dari pergelangan al-qu'. Al-qu' itu adalah pergelangan yang sejajar dengan ibu jari, itu namanya qu'. Kalau pergelangan yang sejajar dengan jari manis, jari kelingking, ini namanya kursu. Jadi maksudnya dipotong dari sini, dari atas nih, tek. Jadi bukan dari bawah sini ya, tapi dari atas. Maka caranya ditaruh di atas meja misalnya, kemudian dipenggal dari atas ini. Kenapa yang dipotong tangan kanan? Karena biasanya yang digunakan untuk ngambil tangan kanan. Meskipun pas maling dia pakai tangan kiri, tetap yang dipotong adalah tangan kanan. Karena tangan kanan yang paling banyak dipakai, sehingga supaya tidak maling lagi potong tangan kanannya.
Fa in saraqa thaniyan, kalau dia mencuri yang kedua kali, quti'at, dipotong rijluhul yusra, kakinya yang kiri. Jadi tidak dipotong tangan kiri, tapi kaki yang kiri. Kenapa? Supaya khilaf, supaya bersilang. Dalilnya apa? Rasulullah tidak pernah menetapkan begini. Betul, Rasulullah tidak pernah menetapkan. Tapi Abu Bakar As-Siddiq, beliau menetapkan hal ini. Maka ini bisa dikatakan sebagai sunnahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Jadi urutannya tangan kanan, kemudian kaki kiri. Fa in saraqa tsalitsan, kalau mencuri yang ketiga kali, quti'at yaduhul yusra, dipotong telapak tangannya yang kiri. Nah, ini nomor 3. Fa in saraqa rabi'an, kalau mencuri yang keempat, quti'at rijluhul yumna, dipotong telapak kakinya yang kanan. Nah, jadi ringkasnya bersilang. Tangan kanan, kaki kiri, tangan kiri, kaki kanan. Permasalahan ketiga, bagaimana kalau sudah mencuri 4 kali berarti sudah dipotong semuanya, masih nekat maling? Apa ada ya? Seandainya ada, nah, bagaimana? Ini pembahasan ketiga. Fa in saraqa ba'da dzalika, kalau dia masih maling setelah itu berarti yang kelima, uzira, maka dihukum dengan hukuman ta'zir. Waqila, ada juga pendapat yang mengatakan yuqtalu, dibunuh sobron, setelah ditahan. Hadis pembahasan ini tentang orang yang mencuri sampai 5 kali. Sebenarnya di sini ada hadis yang menjelaskan bahwa orang mencuri 5 kali itu dibunuh dia. Mari kita lihat hadisnya. Kenapa ada hadisnya? Tetapi kok ada pembahasan perbedaan pendapat di antara para ulama. Nah, mari kita lihat hadisnya. Disebutkan bahwasanya ada seorang maling, dia mencuri sampai ji'abihil khamisah, didatangkan pada kali yang kelima dia maling, dilaporkan kepada Nabi. Faqala, maka Nabi bersabda, uqtuluhu, bunuhlah orang itu. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasai. Wastankarahu, dan Abu Dawud dan Imam Nasai menganggap hadis ini mungkar. Hadis mungkar berarti hadis yang dhaif. Nah, ini sebabnya kenapa ada perselisihan pendapat. Mazhab Syafi'i tidak pakai ini. Kenapa? Hadisnya dhaif. Makanya mazhab Syafi'i katakan mencuri setelah yang keempat berarti yang kelima atau keenam dan seterusnya, maka uzira, dihukum ta'zir. Ta'zir tadi sudah dijelaskan, yaitu hukuman disesuaikan dengan maslahat. Yang menentukan adalah khalifah atau amirul mukminin. Ini cocoknya dihukum apa biar dia kapok, supaya dia tidak maling lagi yang keenam. Nah, jadi amirul mukminin harus mikir nih, gimana yang paling maslahat, gimana supaya dia berhenti. Karena tujuan dari hukuman ini supaya berhenti. Nah, sudah potong 4-4-nya kok masih maling. Nah, ini harus dihentikan dengan cara yang cerdas. Bagaimana supaya berhenti dia. Pendapat yang lain, kata Imam Syafi'i, wa dzakara Syafi'i annal qatla fil khamisati mansuh. Kata Imam Syafi'i, perintah untuk potong untuk membunuh pada pencurian yang kelima, ini perintahnya sudah mansuh, sudah dihapus hukumnya. Jadi menurut Imam Syafi'i, ya hadisnya ada sahih, tapi sudah mansuh. Mansuh berarti sudah tidak terpakai lagi. Dulu di awal-awal Islam ada perintah itu, tapi kemudian diganti oleh Nabi SAW, itu sudah tidak terpakai lagi. Maka di sini pendapat yang kedua ini dianggap pendapat yang lemah, sehingga diungkapkan dengan kata-kata qila, dikatakan, pendapat yang lemah. Sebelum kita lanjutkan pembahasan berikutnya, maka harus saya beri garis bawah. Apa garis bawahnya? Bahwa hukuman had ini seperti yang dulu sudah pernah kita bahas, yang menegakkan adalah penguasa. Berarti kita tidak bisa menegakkannya karena kita hanya sebagai rakyat. Jadi seandainya kotak masjid ini dimaling orang, kemudian ketangkap, dari CCTV ketangkap, akhirnya pelakunya diketahui, dia ngaku, ya betul, saya maling dari kotak masjid. Berapa yang kamu maling? 2 juta. Nah, dia sudah mencapai nisab dan dia sudah ngaku. Nah, berarti sudah cukup kan untuk dipotong tangan kan? Tapi kita nggak bisa potong tangan. Takmir masjid nggak boleh potong tangan. Yang potong tangan siapa? Pak Jokowi atau wakil-wakilnya Pak Jokowi, Pak Gubernur, Wali Kota, Camat dan seterusnya ke bawahnya. Tapi kalau cuma kita warga rakyat ini nggak bisa. Kita lanjutkan. Ahkamu, hukum-hukum qati'it thariq, pemotong jalan, pengumpas jalan, orang yang merampok di tengah jalan. Qala, beliau mengatakan
jalan, wa qutta'ut tariq, dan para pemotong jalan, ala arba'ati aqsamin, itu ada 4 macam. Yang pertama, in qatalu, kalau mereka membunuh saja, walam ya'khudul mal, tapi tidak mengambil harta, maka qutilu, dibalas bunuh, qisas. Yang kedua, fa in qatalu, kalau selain membunuh, wa akhadul mal, juga mengambil harta, merampas harta, maka hukumannya juga 2. Qutilu, mereka dibunuh, wa sulibu, plus disalib. Disalibnya setelah dibunuh ya. Jadi jangan dibalik, salib dulu baru bunuh, enggak. Bunuh dulu baru kemudian disalib. Yang ketiga, wa in akhadul mal, kalau mereka mengambil harta saja, walam yaqtulu, tidak membunuh, maka tuqta'u aydihim, dipotong tangan-tangan mereka, min khilafin, dengan bersilang. Berarti tangan sama kaki ya. Karena kata-kata bersilang itu menunjukkan apa? Kakinya juga itu ikut dipotong. Yang keempat, fa in akhafu sabil, kalau mereka menakut-nakuti perjalanan orang, walam ya'khudhu malan, enggak sampai ngambil harta, walam yaqtulu, enggak sampai bunuh, tapi ngacungkan pedang atau apa? Senapan. Nah, maka hubisu, mereka ditahan, dibui, wa uziru, dan mereka ditakzir. Inilah hukuman bagi orang-orang yang memotong perjalanan atau pengumpas atau perampok di tengah jalan. Ada 4 macam. 4 macam ini sebenarnya semuanya ada dalam Quran secara isyarat, secara tidak jelas, tapi dipahami oleh para ulama seperti itu. Mari kita lihat ayatnya. Sullibu, disalib, atau yuharibun. Nanti bisa dilihat pada surat Al-Maidah ayat 33. Innama, sesungguhnya tiada lain, jazaa'u, balasan, alladzina yuharibuna Allah wa rasulah, bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Yang dimaksud memerangi Allah dan Rasulnya adalah ngompas tadi. Karena Allah di atas langit, tidak mungkin diperangi. Rasulullah sudah wafat, tidak mungkin diperangi ya, berarti yang maksud memerangi adalah memerangi umat Islam. Wa yas'auna fil ardi fasada, dan mereka berbuat rusak di bumi. Hukumannya adalah ayyuqattalu, dibunuh, au yusallabu, atau disalib setelah dibunuh, au tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf, atau dipotong tangan dan kaki secara bersilang, au yunfau minal ard, atau dienyahkan dari bumi, maksudnya dibui atau ditahan dari. Nah, ini atau ini menurut mazhab Syafi'i bukan disuruh pilih ini atau ini atau ini atau itu, bukan, tapi kondisi yang berbeda-beda tadi. Kapan kutilu, kapan dibunuh? Ketika hanya membunuh. Jadi qisas ya, sebagaimana ayat yang lain, kutiba alaikumul qisasu fil qatla, kalau ada pembunuhan maka diqisas. Au yusallabu, atau disalib. Kapan disalib? Ketika melakukan 2, merampas harta dan membunuh. Nah, maka setelah dibunuh disalib. Membunuh dibalas membunuh, merampoknya dibalas dengan disalib. Au tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf, atau dipotong tangan dan kaki bersilang. Berarti tangan kanannya sama kaki kirinya bersilang, itu maksudnya begitu. Berarti yang dipotong 2. Kapan itu? Kalau ngambil harta. Nah, maka di sini hukumannya lebih berat daripada mencuri. Kenapa? Karena dia ada sisi berbuat dolim yang dahsyat, yaitu merampok harta orang. Ini menyebabkan orang ketakutan. Beda kalau mencuri. Orang mencuri biasanya lengah dia, sehingga dia pas tidur, kemudian dimaling orang, sehingga dia termoderati 1 kali saja, yaitu barangnya hilang. Tapi kalau dirampok tengah jalan, sudah ketakutan plus dia kehilangan harta, nah, maka hukumannya lebih berat, yaitu tangan dan kakinya dipotong, au yunfau minal ard, atau dibui. Nah, ini ketika dia hanya menakut-nakuti, tidak sampai mengambil harta dan belum sampai membunuh orang, maka hukumannya disesuaikan dengan perilakunya. Kemudian beliau mengatakan, wa man taba minhum, barang siapa yang sudah tobat dari mereka para perampok tadi, qabla al-qudrah alaih, sebelum ditangkap, saqata anhu, gugur darinya al-hududu, hukuman had tadi, tetapi wa ukhidha, dia dihukum bil huquqi, untuk mengembalikan hak-haknya orang-orang yang terzalimi. Ini syaratnya, pertama harus tobat. Jadi kalau ketangkap tapi belum tobat, jadi dikejar-kejar akhirnya ketangkap, nah itu sudah enggak memenuhi syarat. Syaratnya dia sendiri yang harus tobat. Tobatnya kapan? Qablal qudrah, sebelum ketangkap.
Jadi dia dapat informasi, wah ternyata pemerintah mengetahui perilaku kita. Akhirnya mereka ketakutan, akhirnya mereka angkat tangan menyerahkan diri. Kami tobat, kami pasrah, mau dihukum apa kami pasrah. Nah, angkat tangan begitu, itu berarti tobat sebelum tertangkap. Syaratnya satu harus tobat, dua harus sebelum tertangkap. Tobat setelah tertangkap nggak memenuhi syarat. Setelah ditangkap kemudian tobat Pak, saya tobat memperbaiki diri, oh nggak bisa. Tetap apa? Hukuman had ditegakkan. Tapi kalau tobat sebelum tertangkap maka hukuman hadnya gugur. Dalilnya ayat tadi. Allah mengatakan pada ayat berikutnya, illal ladzina tabu, kecuali orang-orang yang tobat, min qabli an taqdiru alaihim, sebelum kalian menguasai mereka, sebelum kalian tangkap. Fa'lamu annallaha ghafurur rahim, ketahuilah Allah mengampuni dan merahmati. Berarti tidak ada hukuman had. Karena kalau masih ditetapkan hukuman had, berarti tidak sesuai dengan kalimat Allah mengampuni dan merahmati. Tapi ukhidha bil huquq, tetap wajib mengembalikan harta yang dia ambil. Dia sudah membunuh berapa? Membunuh orang. Nah, berarti ganti rugi membunuh itu harus dia bayar. Dia sudah mengambil harta orang. Nah, berarti mengambil harta orang berapa yang diambil? 1 juta kembalikan 1 juta. 1 miliar kembalikan 1 miliar. Harus apa? Dikembalikan. Kemudian ahkamu itlafil bahaim, hukum-hukum tentang merusak binatang ternak. Dalam kitab yang lain ditulis judulnya asyal, hukum tentang perbuatan kriminal kepada manusia. Beliau mengatakan, waman qusida, barang siapa yang dituju oleh seseorang bi'adan, dengan satu gangguan, fi nafsihi, pada dirinya, misalnya dicotos atau ditendang, au malihi, atau pada hartanya, au harimihi, atau pada keluarganya, istrinya, faqatala an dzalik, lalu dia membela untuk hal itu, wa qatala, dan akhirnya dia yang membunuh si pelaku kriminal, fala dhamana alaih, maka tidak ada tanggungan atas dirinya. Jadi kalau seseorang akan dibunuh, seseorang dirampok, seseorang dicegat di tengah jalan, kemudian dia membela diri, atau keluarganya yang dibela, atau hartanya yang dibela. Jadi bisa membela diri, bisa membela harta, bisa membela keluarga, sama saja. Atau membela agama. Nah, maka kalau dia yang menang, maka fala dhamana alaih, dia tidak menanggung apapun. Dia melawan perampok, perampoknya mati, dia tidak mengganti rugi nyawanya perampok. Kenapa? Salah dia sendiri perampok. Tetapi hendaklah dia menolak perbuatan kriminal orang dengan sesuatu yang paling rendah. Kalau paling rendah bisa, maka jangan sampai membunuh. Misalnya nih perampok mencegat, ternyata kita pukul saja dia sudah lari. Nah, jangan dilanjutkan dengan ditembak, tidak boleh. Kenapa? Dia sudah lari dengan sebab kita pukul. Ternyata perampoknya nggak berani kalau kita pukul, dia hanya berani karena bawa senjata saja. Nah, kita pukul, senjatanya jatuh, dia langsung lari. Sudah, nggak usah senjatanya kita ambil kemudian kita tembak, nggak usah, karena dia sudah lari. Tapi seandainya dia melawan dengan senjata tajam, akhirnya kita terpaksa membunuh dan akhirnya dia mati, maka la dhamana alaih, tidak menanggung apa-apa. Bagaimana kalau sebaliknya? Kita melawan, kita kalah, kita mati. Maka kalau kita mati, Rasulullah SAW bersabda, man qutila duna malihi, barang siapa yang dibunuh membela harta, fahuwa syahid, matinya mati syahid. Apakah hanya harta? Tidak. Wa man qutila duna damihi, terbunuh karena membela nyawanya, fahuwa syahid, mati syahid. Man qutila duna dini, membela agamanya, fahuwa syahid, mati syahid. Qutila duna ahli, membela keluarganya, fahuwa syahid, mati syahid. Hadis riwayat Imam 3. Ini hadis ini seolah-olah menghasung untuk melawan perampok. Jadi kalau dirampok jangan diserahkan hartanya, lawan. Kalau mati gimana? Mati syahid. Tapi apakah melawan itu wajib? Tidak wajib. Melawan itu apa? Tidak wajib. Lebih utama melawan daripada menyerahkan harta. Tapi kalau kita khawatir terhadap nyawa, kemudian terpaksa menyerahkan harta, ya nggak apa-apa, karena tidak punya keberanian misalnya
Yang mencegat ini 4 orang, sementara kita cuma sendiri. Wah, sendiri melawan 4. Nah, ini boleh seperti ini untuk apa? Lari atau untuk menyerahkan hartanya. Ya sudah, daripada nyawa maka harta diserahkan. Tapi seandainya dia melawan dan mati, maka itu lebih utama, dikatakan oleh Nabi SAW sebagai orang yang mati syahid. Kemudian pembahasan berikutnya, wa 'ala raqibid dabbah, bagi orang yang mengendarai binatang yang melata, kuda misalnya, maka dia menanggung domanu, menanggung ma'atlafathu, apa yang dirusak oleh dabbatuhu, binatangnya tersebut. Jadi misalnya menunggang kuda, kemudian kudanya menendang orang, mengenai matanya buta, nah, dia nanggung. Tapi syaratnya harus raqib, dia harus menunggangi. Kalau saya punya kuda, saya ikat di pohon, kemudian ada anak kecil dekat-dekat kuda tadi, akhirnya ditendang oleh si kuda, saya tidak menanggung. Yang salah siapa? Yang salah anaknya, kenapa mendekat? Oh, anak nggak bisa disalahkan. Nah, yang salah orang tuanya membiarkan anaknya dekat-dekat dengan kuda. Nah, maka kalau kudanya berbuat salah tetapi kita tidak menungganginya, dan kita sudah melakukan sesuatu yang semestinya, misalnya kalau kuda diikat, nah, maka kita tidak menanggung kesalahan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ajma'u jarhuha jubarun. Binatang yang tidak bisa bicara itu kalau melukai seseorang, maka itu jubar, itu bebas, tidak menanggung terhadap luka tersebut. Ini kalau tidak ditunggangi, ya. Tapi kalau kita tunggangi, maka kita bertanggung jawab terhadap tunggangan kita itu. Kok bisa kamu tunggangi sampai nabrak orang, sampai dia mati? Nah, nanggung. Kok bisa kamu tunggangi terus nyepak orang? Nah, kamu nanggung. Berarti nunggangnya salah. Nunggang jangan dekat-dekat orang banyak, nanti bisa nyepak orang, misalnya begitu. Kemudian beliau membahas masalah yang lain, ahkamul bughati, hukum-hukum tentang para pemberontak. Wa yuqatalu, dan diperangi, ahlul baghi, para pemberontak, bi thalathah syara'id, dengan 3 syarat. Syarat yang pertama, ayyakunu, bahwasanya mereka fi mana'ah, memiliki kekuatan. Syarat yang kedua, wa ayyakhruju, mereka keluar an qabdatil imam, dari taat kepada imam. Qabdatil imam ini genggamannya imam, maksudnya apa? Tak keluar dari ketaatan terhadap imam. Yang ketiga, wa ayyakuna lahum ta'wilun sa'il, mereka memiliki takwilan yang salah terhadap dalil-dalil Quran maupun hadisnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini membahas tentang bughat. Apa itu bughat? Pemberontak terhadap pemerintah yang sah. Misalnya zaman dulu ketika Utsman bin Affan menjadi pemerintah, diserang oleh orang-orang Khawarij, nah itu bughat namanya. Ali bin Abi Thalib ketika menjadi khalifah, ada orang-orang yang menyerang Ali bin Abi Thalib, itu namanya bughat. Nah, para bughat itu mereka diperangi kalau memenuhi 3 syarat. Syarat pertama, kalau mereka punya kekuatan. Kalau tidak punya kekuatan, nggak perlu diperangi. Kenapa? Ditangkap aja sudah selesai masalah, nggak perlu diperangi. Syarat yang kedua, mereka keluar dari ketaatan kepada imam. Kalau mereka tidak keluar dari ketaatan kepada imam, nggak perlu diperangi. Toh mereka masih melakukan ketaatan kepada imam. Ketaatan dalam hal apapun, baik dalam hal keuangan maupun yang lain-lainnya. Misalnya pemerintah menetapkan membayar sesuatu misalnya, nah, ternyata mereka tidak mau membayar, nah, berarti apa? Tidak taat kepada imam, maka hendaklah mereka diperangi. Kemudian yang ketiga adalah takwilun sa'il, mereka punya takwilan. Jadi berdasarkan dalil yang mereka pahami salah, akhirnya mereka menganggap ini boleh kita untuk tidak taat kepada pemerintah yang sah. Nah, maka orang-orang seperti ini memenuhi 3 syarat. Ini namanya bughat. Mereka diperangi supaya dilumpuhkan kekuatan mereka. Kalau sudah lumpuh gimana? Beliau mengatakan wala yuqtalu, tidak dibunuh asiruhum, orang yang sudah tertawan dari mereka. Wala yughnam, tidak boleh dirampas sebagai ghanimah, sebagai harta perang, maluhum, harta mereka. Wala yudhaffaf, tidak boleh dicepatkan kematiannya ala jarihihim, pada orang yang sudah luka di antara mereka. Jadi kalau sudah diperangi kemudian ada yang tertangkap, nggak boleh kemudian dibunuh. Kenapa? Karena mereka masih muslim. Perbuatan ini bukan menyebabkan murtad, tetapi menyebabkan fasik. Berarti masih muslim. Ini perbuatan dosa besar, sama dengan mabuk, sama dengan mencuri, sama dengan merampok tadi. Enggak menjadi murtad.
posisinya masih muslim. Nah, karena masih muslim maka tidak boleh dibunuh. Sehingga ketika sudah tertawan tidak boleh diperlakukan seperti tawanan kafir. Kalau tawanan kafir boleh kita bunuh, boleh kita bebaskan dengan tebusan, boleh kita bebaskan secara gratis. Terserah kepada maslahatnya sesuai dengan pemikiran imam. Nah, tapi karena ini mereka masih muslim maka tidak boleh dibunuh. Tujuan dari memerangi mereka hanya untuk melumpuhkan kekuatan mereka. Hartanya tidak boleh diambil sebagai ghanimah. Kemudian yang luka-luka tidak boleh dicepatkan kematiannya, langsung dibunuh sekalian, tidak bisa. Berbeda kalau kita berperang melawan orang-orang kafir. Nah, perang selesai, ada orang kafir sudah hampir mati, silahkan ambil pedang bunuh saja, supaya lebih cepat kematiannya, supaya tidak susah dia mengalami kesakitan yang sangat dahsyat. Tapi kalau para bughat, orang-orang yang memberontak, maka hendaklah dibawa ke rumah sakit, diobatkan. Kalau masih bisa diselamatkan nyawanya, diselamatkan. Kalau sudah tidak bisa, ya sudah, itu takdirnya sudah mati. Ini kalau dicari dalilnya ada, meskipun mauquf, bukan dari sabda Nabi SAW, dari perkataan sahabat Nabi, tapi diterima oleh sahabat Islam. Nah, kalau untuk Indonesia ya berarti Pak Jokowi ini yang wajib untuk menegakkan ini. Beliau mengatakan ahkamur riddah, hukum-hukum murtad. Wa man irtadda, barang siapa yang murtad anil islami, dari agama Islam, ustutiba, maka disuruh tobat thalathan, selama 3 hari. Jadi waktunya cuma 3 hari, enggak lebih. Dan ini masalah khilafiyah. Sebagian ulama mengatakan tidak perlu disuruh tobat, ada yang mengatakan disuruh tobat sampai 1 bulan. Nah, tapi kalau mazhab Syafi'i thalathan, 3 hari. Kenapa? 3 hari sudah cukup untuk mikir. Kamu dulu Islam, sekarang murtad. Mikir, mana agama yang lebih baik? Orang kalau sudah masuk Islam harusnya tahu bagaimana keindahan Islam. Kok bisa murtad? Maka dikasih waktu 3 hari mikir. Kalau sudah 3 hari masih nekat, berarti memang sudah bobrok otaknya, maka dia harus apa? Dibunuh. Fa in taba, kalau dia tobat, maka diterima Islamnya. Wa illa, tapi kalau tidak tobat setelah 3 hari, qutila, maka dibunuh. Dan ini baik laki-laki maupun perempuan sama saja, kalau dia murtad dibunuh. Ini mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hanafi mereka mengatakan yang dibunuh hanya yang laki-laki saja. Yang perempuan tidak dibunuh, tapi dibunuh sampai akhir hayatnya. Kalau dia 20 tahun, usia 20 tahun, nah dibunuh sampai matinya. Kapan matinya? 80 tahun, ya berarti dibunuh selama 60 tahun sampai mati. Tapi kalau mazhab Syafi'i enggak, bunuh semua. Walam yughassal, tidak perlu dimandikan jenazahnya. Walam yusalla alaih, tidak perlu disolatkan. Walam yudfan, tidak dikuburkan fi maqabiril muslimin, pada kuburan orang-orang muslim. Kenapa? Karena sudah menjadi kafir. Sudah kita bahas dulu dalam kitab jenazah bahwa orang kafir, kewajiban kita ketika jenazahnya itu mati, ketika dia mati, kewajibannya cuma 1, menguburkan tok. 3 kewajiban yang lain enggak ada. Dimandikan tidak wajib, dikafani tidak wajib, disolatkan tidak boleh. Maka tidak usah dimandikan, tidak usah dikafani, tidak usah disolatkan, langsung diceburkan dalam kuburannya. Jangan dicampur dengan kuburan kaum muslimin, karena zaman dulu kuburan kaum muslimin dibedakan dengan kuburan orang-orang kafir. Satu pembahasan lagi, ahkam tarkis shalah, hukum-hukum meninggalkan salat. Wa tarikus salati, orang yang meninggalkan salat ala darbaini, ada 2 macam. 1, ahaduhuma, yang pertama, ayat rukaha, meninggalkan salat ghaira mu'taqidin liwujubiha, karena tidak meyakini kewajiban salat. Fa hukmuha, maka hukumnya hukmul murtad, adalah hukum orang yang murtad. Ini maksudnya fa hukmuhu ya. Fa hukmuhu, maka hukumnya orang tersebut, hukmul murtad, hukumnya orang yang murtad. Wathani, yang kedua, ayat rukaha, meninggalkan sholat kasalan, karena malas. Mu'taqidan, masih meyakini liwujubiha, wajibnya sholat. Fayustatabu, maka disuruh tobat. Fa in taba, kalau dia tobat, wa shalla, kemudian sholat, maka diterima Islamnya. Wa illa, tapi kalau tidak tobat, qutila, maka dibunuh haddan, sebagai hukuman had. Perhatikan kata-kata haddan. Dibunuh sebagai hukuman had artinya dia bukan dibunuh sebagai orang murtad. Maka hukumannya seperti orang zina. Orang zina dibunuh, dirajam, bukan sebagai orang murtad, tapi sebagai hukuman had. Nah, maka di sini juga dibunuh sebagai hukuman had.
Wa kana hukmuhu, adapun hukumnya dia hukmul muslimin, masih dihukumi sebagai umat Islam. Berarti jenazahnya dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan di pekuburan umat Islam. Meskipun apa? Matinya gara-gara dibunuh karena tidak mau sholat. Maka ringkasnya orang yang meninggalkan sholat dibagi dua. Meninggalkan sholat karena menafikan kewajiban sholat, ini kafir. Dalilnya adalah dalam surat Al-Baqarah, nanti dicari. Orang yang mengimani sebagian ayat, mengkafiri ayat yang lain, itu kafir sudah. Allah sudah menetapkan kewajiban sholat dalam Quran. Maka mengkafiri kewajiban sholat berarti kafir, seolah-olah mengkafiri semua isi Quran. Yang kedua, orang yang meninggalkan sholat karena kasalan, malas. Dan ini tampaknya rata-rata yang di Indonesia ini kelompok yang kedua. Buktinya apa? Buktinya kalau ditanya agamanya, dia masih ngaku Islam. Buktinya anak-anaknya atau cucu-cucunya disuruh ke masjid untuk sholat ke masjid. Buktinya kalau tarawih juga ikut kadang-kadang. Buktinya hari raya Idul Fitri pakai baju takwa, menampakkan keislamannya, bawa sajadah ke lapangan, pakai peci. Kemudian mengucapkan ucapan umat Islam, minal aidin wal faizin taqabbalallahu minna minkum, tetapi dia sendiri tidak pernah melakukan sholat. Maka orang seperti ini masih muslim, hukmuhu hukmul muslimin, tapi dibunuh kalau tidak mau sholat. Kenapa? Dibunuh sebagai hukuman had. Kenapa dibunuh? Karena meninggalkan syariat Islam yang tampak, yang jelas, yaitu sholat. Syariat Islam itu ada dua macam, ada yang tampak, ada yang tidak tampak. Sholat 5 waktu ini termasuk syariat Islam yang tampak. Maka ada azan, kemudian ada sholat jamaah, sehingga orang datang ke masjid, rombongan. Ini berarti menunjukkan apa? Syariatnya ini syariat yang tampak. Maka hukumannya bagi yang meninggalkannya adalah dibunuh, tidak cukup dipenjara, qutila haddan, dibunuh secara hukuman had sesuai dengan ijma' atau kesepakatan para sahabat rahimahumullahu ta'ala, atau kesepakatan ulama rahimahumullahu ta'ala. Kajian ini saya tutup dengan satu dalil yang menunjukkan mereka masih muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang orang yang meninggalkan sholat dan dia meninggalkannya masih meyakini kewajibannya, tapi karena malas saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsu salawatin, ada salat 5 waktu, iftaradahunna Allah, Allah mewajibkannya. Man ahsana wudu'ah, barang siapa yang membaguskan wudunya, wa sallahunna liwaqtihinna, salat tepat waktu, wa atamma ruku'ahunna wa khusyu'ahunna, rukuknya sempurna, khusyuknya sempurna, maka ada janji dari Allah untuk diampuni dosa-dosanya. Tetapi barang siapa yang tidak melakukan itu, maka dia tidak memiliki janji dari Allah Subhanahu wa taala. Insya'a ghafaralah, ya kalau Allah mau akan diampuni, wa insya'a adzabah, kalau Allah mau akan disiksa. Nah, kata-kata ini, kalau Allah mau akan diampuni, kalau Allah mau akan disiksa, ini sangat jelas menunjukkan dia masih muslim. Karena orang kafir enggak mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah enggak ngampuni kalau orang matinya syirik. Ini matinya tidak syirik, matinya meninggalkan salat. Hadis riwayat Abu Dawud sahih, dan inilah yang dapat kita pelajari pada pertemuan kali ini, betul dari Allah. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Sisa waktu kalau ada pembahasan dipersilakan.